Jalan-jalan aja? Jalan-jalan sambil jalan sambil... Nggak ngasih-ngasih uang kan? Oh ya enggak dong. Karena saya juga uangnya nggak ada. Halo Teteh, selamat datang ya di acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Nah, tapi kita punya edisi khusus Janji Wakil Rakyat. Jadi ini nanti Teh, janji yang Teteh harus penuhi kalau jadi Wakil Rakyat. Ya, Insya Allah. Ingat ya, dulur-dulur Telani ya, sapaannya ya. Dulur Telani, jadi nanti ada jejak digitalnya. Kalau Telani sudah menjadi Wakil Rakyat. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Insya Allah. Tapi kalau beliau, berarti harus dulu beliau didukung jadi Wakil Rakyat dulu, biar janji-janjinya terpenuhi. Selamat datang Telani. Selamat datang Bang John. Jangan kagok, dah kita mah temen tuh dari dulu juga. Selamat, terima kasih ya udah diundang ke sini nih. Ya. Ini pengalaman pertama sih ya, apalagi ngobrol soal urusan politik gitu. Jadi agak gempur kali ya. Jadi sekilas ya tentang Telani, Celani atau apalah pokoknya namanya Lani apa sih? Nah, kalau di akte kelahiran namaku tuh panjang, termasuk kan sekarang di kertas suara juga kan itu namanya pakai nama asli gitu ya, namanya Maulani Hudayati Surya. Nah itu yang dipilih ya. Ya nanti Dapil 1, nomor urut Dapil Jabar 1, Bang Dapil John. Jabar 1 itu untuk Kota Bandung, Kota Cimahi. Oke, tapi sempat sosialisasi kemarin-kemarin. Alhamdulillah kan setelah mulai masa kampanye gitu, saya juga udah turun ke beberapa wilayah di Kota Bandung. Itu ada di Kecamatan Sukajadi, terus kemudian di Cipedes, terus juga sampai ke Kecamatan Cisitu, Dago gitu. Terus di daerah timur juga sudah beberapa gitu. Ya lumayan lah, udah jalan-jalan ini aja. Jalan-jalan aja? Jalan-jalan sambil jalan sambil... Nggak ngasih-ngasih uang kan? Oh ya enggak dong. Karena saya juga uangnya nggak ada. Jadi termasuk yang memang ingin mempelajari itu ya masyarakat ya, bahwa politik itu nggak selalu uang. Nah gitu, karena saya sendiri juga kan anggarannya juga terbatas ya, karena memang nggak seperti... Nggak usah disebutin Teh. Oh iya, barangkali ada yang mau nyumbangkan. Jadi kalau orang mungkin ya caleg yang lain itu dipersiapkan dari jauh-jauh hari, mungkin dari setahun atau 2 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu. Kalau saya kan nggak juga, jadi mungkin kalau untuk anggaran ke situ tidak dipersiapkan secara maksimal gitu, Bang John. Jadi gini, dulur Telani ya, dulur Telani, apa aja. Yang jelas ini adalah kawan saya sebenarnya. Saya juga jurnalis ya, sampai sekarang jurnalis. Tapi beliau ini dulu jurnalis. Sekarang juga masih jurnalis. Tapi yang saya bingung itu kenapa dia memilih jadi calon wakil rakyat ya. Teh, kenapa sih? Memangnya jurnalis kurang kurang gitu? Kurang sih enggak. Kalau justru ya di sebagai seorang jurnalis itu kita mungkin kalau dari segi materi ya tahu sendiri lah ya gitu. Iya. Mungkin nggak perlu disebutin. Tapi kan dari segi jaringan juga wah luar biasa lah ya kalau Nah cuman memang kenapa saya masuk ke politik juga itu juga berkat saya profesi jurnalis juga. Jadi dulu karena dulu ada di Des Politik gitu ya, pernah jadi sering wawancara pejabat orang elit-elit politik gitu, sempat ada ajakan juga mau nggak gini-gini ya, akhirnya ya sudahlah dicoba aja gitu, siapa tahu beruntung. Mungkin gini ya, saya perbaiki mungkin begini ya, kalau jurnalisan kita itu hanya informasi. Jadi memberikan informasi, ada masalah warga, karena kita jurnalis itu tuh menyuarakan masyarakat juga, tapi melewati media gitu loh. Nah mungkin nanti kalau jadi anggota legislatif selama ini Telani teh cuman sekedar memberi info, memberi apa. Nah dengan jadi wakil rakyat nanti mungkin berarti bisa actionnya langsung kali ya. Mungkin ingin seperti itu jadi ya. Ya awalnya sih ya mungkin belum terpikir ke sana juga sih sebenarnya, karena saya juga bisa dibilang belum terlalu masih awam lah gitu di dunia politik ya. Cuman setelah perjalanan waktu gitu ya mungkin berbuatnya juga bisa lebih ya, bisa lebih gitu. Kalau misalkan duduk di legislatif, kita bisa mendorong distribusikan pikiran gitu untuk kemajuan di daerah, terutama di dapil gitu ya. Adalah kita punya kontribusi gitu. Tapi seingat sayanya, Selani teh pemilu yang lalu tuh nyalon juga kan? Iya betul. Nggak kepilih.
Terus sekarang yakin gitu kepilih tuh? Ya, yang penting kan kita udah berikhtiar ya. Iya. Dulu itu memang saya di tahun 2019 masuk juga di sama Dapil Jabar 1 juga. Oke. Dengan nomor urut yang sama, waktu itu nomor urut 3. Nah, saya PDIP ya? Dari PDIP Perjuangan. Dulu saya memang masih baru banget, masih awam. Tapi waktu itu saya udah dapat suara 13 ribuan lah. Itu buat saya itu suatu prestasi ya. Wow, 13 ribu. Kalau untuk di DPRD kota sih itu mungkin itu udah jadi. Politisi senior tuh banyak yang kalah berarti kan? Enggak juga. 13 ribu ya kan? Ya mungkin juga ya, tapi enggak. Kalau di pasti dapil saya itu kan suara terbanyak waktu itu yang dapat itu ya sekitar lebih dari saya, mungkin ya sekitar 50 ribu mungkin. Jadi masih kurangnya masih banyak gitu. Tapi buat pemula seperti saya itu ya buat saya itu suatu suatu kebanggaan buat saya sendiri gitu. Ada 13 ribu loh orang di Kota Bandung dan Kota Cimahi yang milih gitu kan. Ya itu luar biasa lah itu. Nah akhirnya ketika sekarang nih awalnya sih saya juga nggak terlalu ingin juga nyalek ya, cuman karena ditugaskan ya sudahlah, saya coba lagi gitu. Tugas partai? Ditawari dan tugas kan akhirnya kan itu. Tapi jadi kan partai Anda kan petugas partai. Ya nggak masalah sih sebenarnya kalau mau jadi petugas partai, yang penting kan kita bisa berbuat untuk rakyat gitu. Oh iya benar. Keren kan bahasanya? Keren asli keren. Teh gini, dulu kita kembali ke sosialisasi dulu ya, yang kemarin tuh. Kira-kira dari Dapil Teteh itu keluhan rakyat itu yang paling banyak yang nanti akan jadi konsen Teh Hani itu apa kira-kira? Kalau dari yang sudah saya datangi gitu ya, kan kebanyakan itu yang justru yang banyak ngumpul tuh kan ibu-ibu ya, emak-emak gitu. Emak-emak, emak-emak. Nah, jadi emang banyak isu-isu perempuan gitu yang sebenarnya ingin saya perjuangkan gitu ya, kayak masalah stunting, kemudian ada KDRT atau human trafficking gitu. Tapi ya kebanyakan nih para ibu itu justru yang dikeluhkan itu karena sulitnya lapangan pekerjaan gitu. Jadi ada mereka tuh punya anak gitu kan, anaknya itu masih banyak yang nganggur gitu. Jadi itu banyak yang dikeluhkan, susah katanya dapat pekerjaan. Yang pertama itu terus kemudian soal bansos gitu, banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial yang kayak gitu. Justru kalau yang permasalahan gizi buruk dan sebagainya itu mereka jarang ngeluh ya, saya juga aneh ya. Tapi saya justru kalau ngeliat gitu ya, datangnya salah kali. Enggak, tapi mereka tuh kalau misalkan ada sosialisasi atau aspirasi yang disampaikan, kebanyakan itu sulitnya pekerjaan, kemudian kenapa saya nggak dapat bansos, lalu yang ketiga itu masalah infrastruktur jalan. Padahal kan kalau sebenarnya kalau menurut saya sih yang lebih butuh disuarakan itu adalah kebutuhan dasar perempuan gitu. Apaan? Karena karena kan saya sebagai caleg perempuan, tentu kalau misalkan nanti saya terpilih juga kan pastinya isu-isu perempuan yang bakal saya perjuangkan gitu. Janda-janda dinikahi gitu. Nah, itu mungkin itu dia sulitnya pekerjaan tuh, kira-kira seperti itu. Khususnya pekerjaan tuh akan jadi konsentrasi tadi, khususnya pekerja buat wanita ya, buat perempuan ya. Banyak ibu-ibu mengeluh sulitnya pekerjaan untuk mereka sendiri dan juga buat anak-anak mereka gitu ya. Mereka buat anak-anak juga. Tapi mereka juga ingin bekerja karena untuk membantu ekonomi keluarga gitu. Tapi banyak juga saya lihat yang mungkin tapi itu tidak terungkap gitu, tidak ditanyakan gitu kepada saya ketika saya ke sana. Anak-anak yang memang masih banyak putus sekolah gitu kan, mereka lebih memilih bekerja gitu, tidak sekolah, putus sekolah karena ya itu kesulitan masa ekonomi. Juga nggak mampu ya banyak. Kemudian banyak juga yang sakit. Jadi artinya saya pernah ke daerah di situ. Memang kalau dari luar kan itu dago ya, dago yang wah. Yalah, elit lah. Tapi coba kalau misalkan kita masuk ke dalam, saya ke dalamnya itu turun naik ya, wah itu sungguh pokoknya perjuangan lah. Saya aja sampai ngos-ngosan. Ngepas jalannya, gang. Udahlah ngepas, itu jalannya kan kayak berbukit ya, pokoknya turun naik gitu. Iya. Dan di situ banyak yang orang sakit loh. Jadi sakit apa? Sakit ya. Bukan sakit hati. Lansia. Oh, lansia. Lansia umur udah agak lanjut, dia sakit dan nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi diem di rumah, bahkan udah bertahun-tahun, ada yang stroke, ada yang apa gitu. Nah itu juga perlu jadi perhatian juga ya untuk
nanti kalau saya terpilih, tapi mungkin akan diperjuangkan lah ya. Masalah kesehatan, kemudian juga itu putus sekolah kan kaitannya dengan pendidikan gitu. Nah untuk pendidikan tanya, kira-kira konsentrasi nggak Teteh nanti memperjuangkan misalnya orang-orang nggak mampu, jadi pendidikan bayaran sekolah gratis. Atau ada juga kemarin keluhan ya di daerah mana, daerah Bandung Kulon atau di mana kemarin itu saya sempat wawancara juga tuh salah satu caleg tuh, katanya akses jalan ke sana. Jadi keluarganya tuh harus susah, dia harus ngantar, harus apa harusnya. Nah kemarin dia memperjuangkan ada bus sekolah yang gratis buat orang-orang nggak mampu kayak gitu teh. Nah kira-kira Teteh tuh selain tadi yang kesehatan, orang-orang lansia harus diberi fasilitas lansia kata Teteh tadi kan ya. Diperjuangkan kan nanti sama Teteh, termasuk terutama pendidikan tadi loh. Dia mau diperjuangkan nggak atau perjuangannya actionnya seperti apa gitu? Kalau masalah pendidikan kan sesuai juga dengan program dari capres kita ya, dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pak Mahfud juga. Wow. Ada satu program. Tetap dari atas ke bawah bro. Pasti. Dari sekian program beliau yang luar biasa, ada salah satunya yaitu program pendidikan gratis. Wah, iya. Nah pendidikan gratis itu ya untuk mereka yang tidak mampu gitu, itu wajib lah bersekolah, dan kita juga di legislatif juga wajib mendorong gitu ya agar seluruh masyarakat gitu yang baik mampu atau tidak mampu mendapatkan pendidikan yang sama, terutama untuk pendidikan dasar ya. Kan itu juga kaitannya nanti dengan pekerjaan, karena kan SDM-nya juga harus dipersiapkan untuk agar bisa bersaing di dunia kerja gitu. Iya, kadang-kadang orang tuh nanya juga, kapan sekolah tinggi-tinggi deh, cari susah kerja gitu. Pas udah lulus susah juga cari kerja, nganggur juga akhirnya. Mendingan gitu. Sekarang ya udah kerja, ngapain lagi sekolah gitu. Kadang-kadang ada yang berpikiran kayak gitu. Cuman nanti saya juga kerasa ya, dulu juga gitu. Oh dulu gitu teh? Enggak, maksudnya gini ya. Kan dulu ya saya sih alhamdulillah ya sampai tahap SD, SMP, SMA, kuliah juga udah selesai gitu. Tapi waktu mau masuk ke dunia kuliah juga saya juga sempat kerja dulu, sempat cuti 1 tahun untuk bekerja gitu. Tapi tetap gitu akhirnya ketika bekerja pun kan untuk penyesuaian dan segala macam kita butuh juga apa namanya kalau dibilang kompetensi atau sertifikasi kali ya. Jadi itu juga menentukan. Jadi selagi ada kesempatan ya kenapa enggak kita harus mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya gitu. Nanti diperjuangkan lah ya. Insya Allah. Tuh dulu telaninya masyarakatnya. Jangan lupa nanti pilih saya, kan masih Kota Bandung. Iya, kalau jurnalisme rahasia sih. Tapi ya kita tetap memilih, yang penting 14 Februari nanti tetap harus tagline-nya pemilu damai. Tapi jurnalis tuh banyak yang golput loh. Oh bener, oh nggak tahu saya itu. Tapi gini ya, jadi ini nanti jadi jejak digital teman-teman atau para pemilih, bahwa Telani itu tadi sudah mau memperjuangkan banyak hal, kesehatan, fasilitas lansia, terus infrastruktur yang katanya agak dikeluhkan. Jadi Telani ini sudah berapa lama sosialisasi waktu itu teh? Kalau saya sih sejak awal ini aja sih masa kampanye, belum dari mulai bulan November gitu ya tanggal. Oh iya. Pokoknya semenjak awal KPU ini menetapkan masa kampanye ya dari situ aja. Oh, dari sekian banyak program yang Telani pikirkan itu gitu ya. Nanti kira-kira actionnya nanti ya kira-kira ada nggak program yang jadi andalan Telani gitu loh. Kalau tadi saya dengar sih katanya pekerjaan itu gitu loh. Nggak mau gitu Telani ngasih pekerjaan. Nanti mama datang semua loh, kata minta gawe, minta ganti, kumaha. Nggak se-ekstrim itu. Saya juga ada ya sebenarnya nih ya. So ada pengalaman. Ada pengalaman, ada temen gitu menjanjikan, teh saya punya suara ada buat tetes, tapi teman saya masukin kerja. Kalau gitu saya nggak bisa janji. Takutnya nanti saya malah justru ditagih-tagih sambil saya juga belum nggak bisa masukin kerja, kan bahaya. Saya udah mengiyakan, oke, mau berapa suara nanti saya masukin kerja, tapi kan nggak gitu juga. Ya nanti mungkin dengan kita pelajari dulu solusinya gimana gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa ada jalan terbaik gitu ya. Tapi kalau udah gitu berarti nggak usah nyari solusi lagi ya tuh teh. Udah jelas itu mah kurang pekerjaan.
Ya kurang pekerjaan kan juga. Investor aja dipermudah. Seingat saya dulu ya waktu saya sama Pak Gubernur Ridwan Kamil, ya memang seperti itu permasalahannya. Makanya akhirnya di wilayah Patimban tapinya dibuatlah dia rencana tuh jadi pengusaha-pengusaha Jepang itu diundang sama beliau itu untuk menjadi investor sebanyak-banyaknya. Jadi ya untuk lapangan pekerjaan akhirnya gitu loh. Nah mungkin kata saya ya itu cuma solusi juga gitu loh. Ya mungkin berbeda ya kalau kondisinya di Bandung, di kota Bandung juga mungkin investor harus dilihat dulu di bidang apa gitu kan. Mungkin terus yang sesuai dengan karakteristik. Ya minimal keluhan mereka mah kalau pengusaha luar negerinya, keluhan mereka tuh birokrasinya aja dipermudah. Rumit ya? Rumit. Oh 60 perizinan. Kan kenapa? Belum jadi udah bangkrut duluan. Kalau ada yang sulit kenapa harus dipermudah kan gitu? Tapi bisa tuh ya memperjuangkan itunya. Insya Allah. Birokrasi di Jawa Barat lah minimal dipermudah kalau Telani nanti jadi dewan gitu loh. Insya Allah. Kan tentu juga bukan pekerjaan saya sendiri gitu kan. Kita nanti juga mungkin ada bersinergi dengan pihak lain, mungkin di Snaker atau apa gitu ya. Mungkin nanti bisa carikan solusi ya. Mungkin investor itu salah satu solusi, tapi cocok nggak gitu di kota Bandung ya? Betul juga. Ya, mungkin ada yang lain gitu solusinya ya mungkin nanti setelah saya terpilih ya. Ya makanya dulu Telani, pilih dulu Telani, baru kita bisa nagih janji. Nah gitu. Begitu. Jadi teorinya seperti itu, pilih dulu beliau, baru kita bisa tagih janji, dan tagih janji nanti ada nih di jejak digitalnya zaman sekarang tuh. Ini bisa dijadikan rekomendasi. Nah, tapi juga saya memesankan kepada dulur Telani atau para pemilih juga, kalau mau komen atas ucapan-ucapan atau janji Telani ini, silakan ke mana teh? Mungkin ada IG-nya atau apa yang bisa sama Permisa dikeluhkan gitu loh. Ada IG. Ada, silakan. Ada apa ya, IG saya lupa ya. Lah, IG-nya juga lupa. Ini aja di Facebook saya di Maulani Hudayati Surya. Ya mungkin kalau ada keluhan, aspirasi atau mungkin apalah silakan disampaikan di sana gitu. Mungkin nanti setelah saya terpilih ya bisa bisa kita perjuangkan sama-sama lah gitu. Tapi diet aja sama teman-teman lah semuanya. Teh, nah ini bukan terakhir ya, pokoknya ini pembicaraan kita yang agak ini ya, di sini tuh memang saya tuh ingin tahu cara ya atau gaya Telani berkampanye yang sudah dilakukan, apa kan ada belusukan, ada apa gitu loh. Gaya Telani di musim-musim kampanye ini sudah apa aja? Sejak masa kampanye awal sih saya lebih door to door ya ke masyarakat gitu, bersilaturahmi. Malam-malam gitu ngedur? Ya enggak lah, nanti disangka maling datang gitu, terus kita silaturahmi. Makanya saya sampai tahu gitu ya, banyak ada gitu masyarakat yang sedang sakit gitu kan. Ketika saya datang ke rumahnya, aduh maaf Bu, katanya ini Bapak lagi sakit, udah nggak bisa bangun selama udah setahun. Nah kayak gitu, jadi ada temuan-temuan gitu ya. Kalau kita turun langsung ke lapangan. Nah kemudian kalau setelah itu mungkin juga untuk sosialisasi kita bisa kayak silaturahmi ke kumpulan masyarakat yang lebih banyak gitu, mungkin kayak gitu aja sih. Bukan manfaatin suara doang ya, manfaatin masyarakat ya. Manfaatin suara ya. Kita tuh berusaha mendapat suara, tapi dengan simpati masyarakat kepada kita gitu ya, bukannya hanya menawarkan janji-janji gitu kan. Lebih kita mendengarkan aspirasi, dan mungkin nanti setelah kita jadi ya akan insya Allah gitu ya akan kita wujudkan atau kita tepati lah janji yang udah yang kita sampaikan gitu. Ya tapi percayalah ya, kalau mantan jurnalis itu biasanya nggak janji ya, janjinya pasti ditepati lah ya. Ya iyalah kan Bang John juga jurnalis kan, selalu tepat janji ya. Selalu tepat. Yang penting seperti juga dulu waktu kita jadi jurnalis gitu kan, kita memotret permasalahan, datang gitu kan ke TKP. Kalau diundang ya? Oh itu jelas. Tepat janji ya. Ayam meureun.
Enggak. Nah, Tapi begini loh, banyak profesi-profesi yang kemudian memang menjadi calon wakil rakyat gitu loh. Nah, profesi banyak dari mana-mana, dari akademisi, dari mana. Tapi jadi jurnalis itu berbeda loh. Karena jurnalis itu biasa berkecimpung dengan masyarakat di bawah gitu loh. Jadi percayalah kalau mantan-mantan jurnalis yang mau jadi calon wakil rakyat, dipilih deh sekali-sekali, bukan sekali-sekali, harus deh. Dan udah banyak sekali politisi senior itu mantan jurnalis ya. Dan jadi jarang sekali jurnalis yang saya rasa korupsi ya, kayaknya belum ada ya seingat saya ya. Kalau ada yang salah ya tolong diperbaiki lah. Cuman kayaknya tidak ada ya mantan jurnalis yang korupsi, dan Om Do itu jarang lah ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada lah gitu loh. Oke, sekali di sini kita di acara Janji Wakil Rakyat. Ini kita ada pertanyaan ya. Pertanyaannya dijawabnya tepat, nanti cepat ya. Cepat tapi nggak perlu tepat juga ya. Oh nggak perlu. Yang penting Atau cepat aja lah. Cepat. Oke, siap ya tadi ya. Jadi wartawan atau caleg? Boleh keduanya. Boleh keduanya, boleh deh. Tapi katanya tadi wartawan kurang menjanjikan, caleg yang menjanjikan. Tapi kan baru caleg, baru calon. Kalau wartawan udah jadi profesi. Oke, pertanyaan kedua. Jadi pengusaha atau jadi caleg? Pengennya sih jadi pengusaha. Ya, berarti lebih menjanjikan dari caleg pengusaha tuh. Pengusaha dulu baru jadi caleg gitu mestinya. Oke, pilihan ketiga, ibu-ibu atau anak muda? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Wow. Pilih partai atau suami? Suami lah. Suami lah. Nanti saya ditonton ngamuk lagi dia. Suami forever. Terus belusukan atau sembako? Udah tahu tadi. Bagi-bagi sembako. Door to door saya. Door to door. Tidak ada pilihan. Satu lagi. Kucing atau partai? Kucing. Tereng. Keren. Gue juga suka kucing. Ya, untuk wargi-wargi, dulur-dulur, sadulur di Kota Bandung dan Kota Cimahi, jangan lupa nanti tanggal 14 Februari 2004 datang ke TPS. Jangan lupa pilih Maulani Hudayati Surya. Nanti begitu sampai di TPS, cari kertas suara warna biru, dibuka, cari logo kepala banteng PDI Perjuangan nomor 3, cari juga nomor urut nomor 3 Maulani Hudayati Surya. Oke. Maulani, terima kasih ya sudah mau datang di acara kami. Jangan bosan-bosan, dan juga ya ajak nanti dulur-dulur Telani dari dulur-dulur Telani itu untuk subscribe Pas Jabar. Oke, siap. Matur nuwun ya Bang Jol udah diundang ke sini. Iya, senang sekali. Kita juga senang kok tim kita udah kedatangan Telani.